selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di tahun ini. Tapi, marilah kita terus bersuka cita dan berharap kepada Tuhan melalui ibadah kita. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Iksan Palopo. Selamat beribadah semuanya. Merry Christmas and Happy New Year. Haleluya, salam Jemaat GB House of Praise dan Jemaat GB Widuri, apa kabar semuanya? Saya percaya dahsyat dan luar biasa, yang percaya katakan amin. Boleh Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, yang ada di rumah. Katakan dulu kepada sebelah kirimu, sebelah kananmu, kalau engkau bersama dengan suami, istri atau anak-anak atau keluarga yang lain, bilang begini, selamat hari Natal, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya, ayo ngomong saudara, haleluya. Kamu orang yang diberkati Tuhan, selamat hari Natal, amin. Mari kita puji Dia Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita sebab Tuhan kita, Raja kita, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan meninggikan Dia adalah bagian daripada hidup kita, katakan amin. Haleluya. Kami datang berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, dengan saudara seiman, katakan haleluya. Sama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Mari sekali lagi yang percaya katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan
kuasa. Haleluya. Katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami orang yang percaya kepada Engkau. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya,
Angkat tanganmu, katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata atas pujian kami, yang lahir, yang turun ke dunia, yang memerintah
Rebesha na 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 na. Ina na 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 na. Oh riandara la baya serebe. Urianda na 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 baya shandara la bara la. Rebesha kara la mara la bara la bara la bara. Oh rianda kara la bara la bara la bara la bara. Ina na 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 borianda na maya. Serebe na 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 maya na na ma na na bo. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh ria kara la baya shandara la bara la bara la bara. Uriana la 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 mana la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Serebe la bara la bara la bara la bara la bara la bara la na na bo. Ina na la maya serebe la 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 la. Bawa kami masuk lebih lagi untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan-Mu Raja segala raja yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh, haleluya. Sedebera la mayana na 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 bo. Uriana na 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 na. Erebesha na 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 na. Uriana na 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 na. Haleluya. Oh, ira na maya serebe. Uriana la la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, Uriana la 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 bara la bara la bara la bara. Uriana la la boya serebe la 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 bara la bara. Erebe santa kara la moriana la la mana la mana. Hibira la 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 bara la bara la bara la bara. Oh, Uriana la la bara la bara la bara. Rekashanda la la moriana la maya erebe. Erebe santa kara la bara 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 la bara. Oh, Riana, ina na na bo, sekerebe la la baya, na na maya na la 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 ba. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Layak Tuhan. Oh, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, yang terlalu baik dalam hidup kami. Bersyukur buat kehadiran-Mu, bersyukur buat perbuatan-Mu sepanjang tahun ini bagi kami, yang tak pernah tinggalkan kami, selalu menyertai. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Shandananananamu. Oh, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidup.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu sepanjang tahun ini dalam hidup kami. Kami tahu tidak mudah menghadapi, menjalani tahun ini, tahun 2020. Di tengah segala goncangan yang sedang terjadi. Bencana virus COVID-19 yang melanda seluruh bumi, segala bangsa. Bahkan krisis ekonomi yang sedang terjadi Tuhan di seluruh dunia. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada sampai hari ini, bahkan kami bisa merayakan Natal di tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat ada banyak orang-orang yang kehilangan orang terkasih mereka karena virus COVID-19. Tapi kami ada berdiri sampai hari ini. Kami boleh merayakan Natal, kami boleh beribadah sekalipun kami secara online. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena itu kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Engkau layak menerimanya Tuhan Yesus. Sebab di dalam Engkau ada pengharapan yang selalu baru. Di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan bagi setiap kami. Reka sata karala barala 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 barala. Hita karala baya shandara la barala barala barala. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Bersyukur buat sepanjang tahun ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita sudah dapat melewatinya. Kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kita percaya tahun ini akan berlalu. Musim yang lama ini akan berlalu. Akan muncul musim yang baru, yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Hiraba syakarala bakarala bakarala barala barala barala. Seke raba syatakarala barala 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 barala. Sebab Dia datang bukan lagi sebagai seorang bayi. Dia datang sebagai seorang raja yang memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Hiraba syakarala baba 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 baba. Oh rasakarala barala 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 barala. Mari saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh, mari berdoa dalam bahasa roh. Hikaraba syakarala ba. Engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, mari berdoa dalam bahasa akal budimu. Berdoa, minta sesuatu yang luar biasa, minta sesuatu yang baru dari Tuhan. Mengakhiri tahun ini, Reka Sakarala Baba, di Natal ini, minta sesuatu yang baru, yang terbaik. Ura Sakarala Baba 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 Baba, Sekerebe Rala Barala 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 Barala, Sekata Karala Baba Rala Barala Barala Barala. Kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang baru yang Kau siapkan. Ada hal-hal yang baru, ada berkat-berkat yang baru yang Kau siapkan bagi kami. Reka sakarala baba 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 rala barala ba.
Ira sekerebe la bara la bara la bara la bara. Robo sekerebe la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sekara bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh rasata kara la bara la bara la bara la bara. Ira la baya sekerebe la bara la bara la bara la bara. Sekerebe la takara la bara la la bara la bara la. Oh rasakara la bara la bara la bara la bara la bara. Itakara la baya sandana la bara la bara. Katakan pada Tuhan, ku bersyukur Bapa. Angkat tanganmu sembah Dia. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh Tuhan, oh kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat segala kebaikan, buat anugerahmu, buat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Rebes andara lama 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 lama. Oh riandara lama yashe. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Bersyukur buat kebaikanmu Tuhan. Kami ada di penghujung tahun 2020. Terima kasih. Karena kami tahu tahun ini akan kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat GBI House of Praise dan GBI Widuri Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat kasih setiamu bagi kami. Bagi gembala kami. Bagi keluarganya. Bagi wakil gembala kami dan keluarganya. Bagi seluruh pengerja dan seluruh jemaat kami Tuhan. Kami bersyukur. Karena Engkau terlalu baik Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Berkati terus gerejamu ini. Berkati terus gembala kami, wakil gembala kami, pengerja dan seluruh jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri. Biar lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan lewat gereja ini banyak orang yang diberkati. Gereja ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Pakai kami, ini kami Tuhan. Makasih kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami.
Berikan kami telinga seorang murid. Sehingga kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, mari sama-sama katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengadakan ibadah online ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan kami yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih bisa berdiri kokoh. Kami tahu karena itu adalah kasih karuniamu. Kami tahu karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditaburkan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini berfirmanlah di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kami kita bersama-sama kita mengucap syukur bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita semua. Tuhan tetap ada bersama dengan anak-anak kita. Tuhan tetap bersama dengan cucu-cucu kita, dengan mantu-mantu kita. Dan Tuhan tetap memberikan kesehatan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan iman orang Kristen. Kenapa saya memberikan tema seperti ini saudara? Karena begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak goncangan yang terjadi hari-hari ini. Gempa bumi sudah terjadi, sakit penyakit sudah terjadi, virus-virus sudah terjadi. Dan apa yang harus kita miliki? Ada suatu kekuatan iman yang harus kita miliki saat-saat ini. Kenapa? Karena imanlah yang membuat kita kuat. Karena imanlah yang membuat kita mampu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita ambil dari kitab Habakuk dan kita akan belajar dari kitab Habakuk di Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Dikatakan ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Nah saudara, Nabi Habakuk menulis kitab Habakuk ini dalam keadaan yang tidak baik. Nabi Habakuk menulis kitab ini dalam keadaan dia tertindas. Nabi Habakuk menulis kitab ini dalam keadaan dia sangat terancam di dalam kematian itu. Tetapi apa yang kita bisa pelajari dari kitab ini, dari Nabi Habakuk ini? Di tengah-tengah kekalutannya, di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah kekhawatirannya dalam ancaman kematian, dalam satu ketakutan saudara yang begitu dalam. Tapi Nabi Habakuk itu memiliki satu iman yang kuat, memiliki satu pedoman yang firman Tuhan katakan jelas dalam hidupnya. Dan dikatakan bahwa Nabi Habakuk adalah pribadi yang sangat kuat menghadapi goncangan, ketakutan, dan ancaman kematian di dalam hidupnya. Dan harusnya sikap hati ini dan kekuatan iman ini dimiliki juga oleh orang-orang percaya untuk saat ini. Kenapa? Karena inilah kekuatan kita, inilah kehebatan kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah ancaman kematian, di tengah-tengah virus corona, pandemi COVID-19 ini, kita masih tetap berdiri kokoh di tengah ini. Ini yang harus kita miliki saudara. Yang pertama dikatakan begini, Habakuk 3 ayat 17-nya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Perhatikan baik,
Di situ ada kata-kata sekalipun. Artinya Nabi Habakuk ini benar-benar menyadari bahwa dia dalam keadaan yang terpuruk. Nabi Habakuk benar-benar menyadari bahwa dia dalam keadaan yang tertindas. Nabi Habakuk benar-benar menyadari bahwa dia dalam keadaan yang ketakutan, kekhawatiran. Tetapi di tengah-tengah kekalutan itu, di tengah-tengah ketakutan itu, di tengah-tengah ancaman itu, di tengah-tengah intimidasi itu, dia katakan apa? Sekalipun. Artinya walaupun ada badai, dia masih tetap menari-nari di tengah badai hidup itu. Walaupun ada ancaman, dia tetap kuat di dalam itu. Artinya apa, saudara? Untuk kita hari ini, kita harus miliki apa yang dimiliki oleh Habakuk ini. Artinya kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Yang kedua, kita harus selalu waspada. Kita harus terus berjaga-jaga. Yang harus kita sadari adalah dunia semakin tidak baik. Yang harus kita sadari adalah dunia semakin jahat hari-hari ini. Dan yang harus kita sadari adalah kedatangannya sudah semakin dekat. Nah, saudara, kalau kita nggak sadar dengan keadaan yang sekarang ini, maka banyak orang yang teledor, banyak orang yang nggak berjaga-jaga, banyak orang yang akhirnya ya sudahlah pokoknya kita santai-santai aja. Saudara, hari-hari ini kita harus tetap waspada. Hari-hari ini kita harus terus berjaga-jaga, menyadari situasi yang dihadapi hari-hari ini. Seperti Nabi Habakuk, dia katakan sekalipun. Artinya dia tahu banget keadaannya tidak semakin baik. Sekalipun artinya dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia bukan apa-apa. Nah, saudara, manusia tanpa Tuhan pada hakikatnya sangat berbahaya. Manusia tanpa Tuhan pada hakikatnya adalah kematian. Manusia tanpa Tuhan pada hakikatnya adalah sakit penyakit, saudara. Manusia tanpa Tuhan pada hakikatnya adalah pencobaan dalam dirinya sendiri. Hari ini, saudara, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Terus sadari keadaan yang tidak semakin baik ini. Alkitab jelas katakan, pergunakan waktu yang ada. Bahwa hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu-waktu yang ada ini. Mumpung masih hidup, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mumpung masih bernafas, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk melayani Dia dan tetap setia kepada Dia, saudara. Nah, saudara, ini yang harus kita sadari hari-hari ini. Kita nggak bisa bermain-main lagi. Kalau Tuhan sudah serius, maka kita juga harus serius. Kenapa? Kedatangannya sudah semakin dekat. Tanda-tandanya sudah nyata. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada, maka artinya kita tidak menyadari apa yang terjadi hari-hari ini. Dan akhirnya kecelakaan bagi kita, saudara. Yang kedua dikatakan begini, ayat 18-nya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, apa yang diambil oleh Nabi Habakuk dalam situasi yang seperti ini, saudara? Apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk pada waktu itu, dia mengalami satu ketakutan dan satu kekhawatiran itu. Dia terus berdoa dan dia terus mengucap syukur. Makanya dia katakan apa? Namun sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan terus bersorak-sorak. Aku akan terus beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalimat namun, kata-kata namun itu dikatakan begini, namun artinya dia tahu banget, aku memang mengalami ini. Namun ketika aku mengalami ini, aku tetap bersuka cita. Makanya dikatakan apa? Namun aku akan bersorak-sorak. Artinya apa? Dia mengambil sikap untuk tidak mengeluh. Dia mengambil sikap untuk tidak yang namanya mengeluh, saudara, yang namanya hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, dia tetap tidak mengambil itu. Yang dia ambil adalah dia mengucap syukur, dia bersuka cita yang luar biasa, saudara. Makanya dia berani katakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhanku, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Dia tetap menari-nari di tengah badai hidupnya.
Hari-hari ini saudara, dunia tidak semakin baik. Dunia semakin jahat. Apa yang harus kita lakukan? Menari-nari di tengah badai hidup kita. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Tetaplah beria-ria di dalam Allah. Justru dalam kelemahan kita, kita akan terus dikuatkan sama Tuhan. Sadari sesadar-sadarnya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saya mau bilang, badai ini pasti berlalu ketika kita mengucap syukur di dalam segala hal. Badai ini akan terus berlalu ketika kita terus berdoa, terus mengucap syukur dan terus beria-ria di dalam Tuhan kita, saudara. Sama seperti yang dilakukan Nabi Habakuk. Namun aku akan terus beria-ria di dalam Tuhanku. Namun aku akan terus mengucap syukur di dalam Tuhanku. Namun akan terus mengucap syukur di dalam Bapakku yang luar biasa itu. Saudara, saya mau bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Makanya Nabi Habakuk tahu. Dan hari ini sebagai orang percaya, kita juga harus tahu bahwa hari-hari ini memang betul keadaan tidak semakin baik. Tapi di dalam keadaan yang tidak semakin baik ini, apa yang harus kita lakukan? Dia bersorak-sorak, kita beria-ria di dalam Tuhan. Kita terus mengucap syukur di dalam Tuhan. Kita terus mengambil keputusan untuk terus mengucap syukur dalam Tuhan. Bukan mengeluh hari-hari ini. Karena mengeluh membuat kita semakin hari semakin sakit. Tapi mengucap syukur membuat kita sehat jasmani dan sehat rohani, saudara. Hari-hari ini, saudara, pandemi COVID-19 itu terus mengancam kita. Terus ada di lingkungan di mana kita tinggal, saudara. Kita nggak tahu, saudara, hari-hari ini umur kita sampai kapan. Tapi orang yang mengucap syukur, dia tidak peduli dengan keadaan. Orang yang mengucap syukur, dia terus mengambil keputusan untuk bersukacita di dalam Tuhannya. Orang yang mengucap syukur, dia pasti sehat. Orang yang mengucap syukur, dia pasti berbeda dengan orang-orang yang lainnya, saudara. Dia tidak mengambil keputusan untuk mengeluh, tapi dia mengambil keputusan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Haleluya. Poin yang kedua dikatakan begini. Ini poin yang ketiga. Di ayat 19-nya dikatakan begini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara, dikatakan begini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Artinya Nabi Habakuk sadar betul bahwa Allah Tuhannya itu adalah Allah Immanuel. Kemanapun dia melangkah, dia tahu banget ada kekuatan. Dia tahu banget ada keselamatan di dalam Tuhannya. Tuhan memberi keselamatan, Tuhan memberi kekuatan. Dia tahu banget bahwa di dalam Tuhan, dia pasti bersuka cita terus, saudara. Di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Itu sebabnya dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya kaki rusa. Kita tahu rusa adalah hewan yang lincah, hewan yang luar biasa, larinya kencang, saudara. Dan yang Tuhan inginkan, biar kaki kita seperti kaki rusa. Yang terus lincah, lompat sana, lompat sini di tengah badai hidup. Artinya apa? Kita tidak tinggal diam. Yang kita lakukan adalah, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu ada dalam segala musim hidup kita. Allah yang selalu ada memberikan kekuatan dalam hidup kita. Allah yang membuat kita semakin lincah di tengah-tengah badai hidup kita. Itu sebabnya dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia tidak kalah dengan keadaan, tetapi dia tetap lincah. Dia tetap kuat di dalam pergumulan hidupnya, saudara. Hari ini, saudara, kita harus tahu, kita harus memiliki iman yang kuat itu. Sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan dan kita harus sadari dan kita harus sadari betul situasi yang kita hadapi saat ini. Karena kalau kita menyadari situasi yang kita hadapi saat ini, yang timbul adalah kita tetap waspada dan tetap memiliki iman yang kuat. Bahkan kita menjadi manusia-manusia yang berhikmat dan penuh bijaksana.
Yang kedua, kita terus mengucap syukur dan terus berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita karena badai ini pasti berlalu. Yang ketiga, menyadari bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Dimanapun kita berada saat ini, dimanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah Immanuel. Dia ada bersama dengan kita sampai saat ini. Dia selalu menyertai kita di segala musim hidup kita. Haleluya. Jadi biar tiga hal ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita terus hidup bersama dengan Tuhan, untuk kita memiliki iman yang kuat dan kita menyadari dan memiliki sikap hati yang luar biasa seperti Nabi Habakuk. Dia memiliki sikap hati yang kuat, memiliki iman yang kuat. Itu pun yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Memiliki iman yang kuat dan sikap hati yang benar ketika dia menghadapi badai hidup ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang hidup ini. Firman yang membuat kami semakin hari semakin kuat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biar firman Tuhan ini menjadi pondasi dalam hidup kami. Menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Seperti Nabi Habakuk ya Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Namun dia tetap bersuka cita. Namun dia tetap bersorak-sorak. Dan dia menyadari bahwa Tuhannya itu adalah kekuatannya ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami juga menyadari hari-hari ini keadaan kami di sekitar lingkungan kami Tuhan, di mana kami tinggal. Kami menyadari keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengambil sikap untuk terus berjaga-jaga, untuk terus waspada, untuk terus mengambil keputusan, tidak mengeluh tapi mengucap syukur dan terus berdoa kepada Tuhan. Menyadari ya Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang terus ada bersama-sama dengan kita sampai akhir hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami semua Tuhan, ini doa kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang terus ada bersama kami dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaannya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya
bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita akhiri ibadah kita dengan terima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.